Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan melanjutkan ta'lim edisi khusus haji bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai 4 filosofi ibadah haji yang semuanya berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kalau kita simpulkan adalah mengenai keutuhan keluarga, dunia dan akhirat. Perjuangan menjaga keluarga agar utuh dan bersama-sama di dunia dan di akhirat. Perjuangan seorang ayah mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam satu jalan yang sama, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sang ayah tidak ingin berpisah dengan anak-anaknya. Perjuangan suami untuk mengajak sang istri masuk ke dalam jalan yang sama, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sang suami begitu cinta kepada istrinya sehingga tidak ingin dipisahkan dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, terlihat dengan jelas bahwa keindahan ibadah haji bukan pada emas-emas, bukan pada marmer, bukan pada granit, bukan pada lampu-lampu yang menawan, tetapi keindahan ibadah haji adalah ketika hati kita disinari dengan ribuan dan jutaan bahkan hikmah yang tidak terhitung jumlahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu jamaah rahimakumullah, 4 filosofi ini 2 berkaitan dengan Nabi Ibrahim, 1 berkaitan dengan istrinya Nabi Ibrahim, dan 1 berkaitan dengan putranya Nabi Ibrahim. Ayah dan anak, suami dan istri, lengkap anggota keluarga. 2 hal yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim adalah keteguhan hati Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala-berhala. Menghancurkan berhala-berhala merupakan simbol perjuangan membersihkan hati agar tidak ditundukkan dan agar tidak dikuasai oleh berhala-berhala duniawi. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, perjuangan Nabi Ibrahim tidak gentar menerima resiko apapun dalam mempertahankan keistiqomahan beliau di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun harus berhadapan dengan api yang besarnya tidak pernah dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Jadi jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah akidah yang murni,
Lalu yang kedua jamaah rahimakumullah adalah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dua hal ini oleh Nabi Ibrahim. Dan kemudian jamaah rahimakumullah terlihat pula pada istri beliau. Istri beliau siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian anak beliau siap untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah rahimakumullah makna dari haji dan 4 filosofi yang harus kita ingat terus ketika kita melaksanakan ibadah haji dan pasca melaksanakan ibadah haji. Jamaah rahimakumullah, dari 4 filosofi ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah istiqomahkan diri kita. Mantapkan akidah kita. Dan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Ilmulah yang membuat kita berubah. Ilmulah yang membuat perspektif persepsi kita menjadi tercerahkan, terbimbing, dan terarah. Ilmulah yang mengendalikan dan mengarahkan nafsu, ambisi, dan ego kita. Ilmulah yang menerangi kita untuk betul-betul masuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan yang menyesatkan akibat mengikuti hawa nafsu. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang berhaji, maka dia harus memahami ini, 4 filosofi ini. Jamaah haji yang berangkat haji, dia memahami bahwa dia harus mengokohkan akidahnya. Kemudian yang kedua, dia harus istiqomah, tidak bergeming apapun resikonya. Lalu setelah itu dia mengajak istrinya. Lalu setelah itu dia mengajak anak-anaknya. Jadi jamaah rahimakumullah, haji itu bukan urusan pribadi. Haji itu adalah urusan keluarga. Dan lebih luas lagi urusan manusia seluruhnya. Karena negeri, negara, bangsa dibentuk dari keluarga-keluarga. Tidak akan terbentuk, tidak akan pernah ada suatu bangsa tanpa keluarga. Jamaah rahimakumullah, jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, jamaah haji setelah beliau pulang ke tanah air, hendaknya dia memahami 4 filosofi ini. Kuatkan dan murnikan akidahnya, sehingga tidak ada berhala-berhala duniawi dalam hatinya. Kemudian istiqomah dalam hidupnya. Lalu kemudian dia ajak istrinya. Kemudian dia ajak anaknya. Dan bentuk ataupun intensitas tantangan perjuangan ini berbeda-beda. Ada yang istrinya mudah diajak. Ada yang istrinya sulit diajak. Bahkan ada yang menolak untuk diajak. Jamaah rahimakumullah, inilah perjuangan seorang jamaah haji. Perjuangan orang-orang yang sudah pernah berangkat haji ke Baitullah, yang diberikan tiket surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah sampai akhir hayat kita. Karena itu sahabat-sahabat surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji, bapak-bapak dan ibu haji, mari sama-sama kita perhatikan 4 filosofi ini. Langkah kita untuk mempertahankan kemabruran haji kita adalah dengan mengajak keluarga untuk bersama-sama masuk ke dalam jalan yang sama, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, pantang menyerah, pantang mundur. Kalaupun belum mau dengan ucapan, maka doa yang tidak ada putusnya wajib dipanjatkan. Minimal itu perjuangan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, ini mengenai 4 filosofi haji. Lalu jamaah rahimakumullah, banyak yang bertanya tentang apa arti haji yang mabrur. Jamaah rahimakumullah, para fuqaha atau ulama-ulama ahli fikih
menyebutkan ada 3 makna haji mabrur. Dan 3 makna ini ketika dikombinasikan menjadi tuntunan kita untuk menjaga kemabruran haji kita. Yang pertama adalah al-hajjul mabrur alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsmi. Yang disebut dengan haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri dengan dosa sekecil apapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dosa sekecil apapun. La yukhalituhu syai'un minal itsmi. Dosa sekecil apapun. Pertanyaannya, apakah kita sanggup meraih haji tanpa dicampuri dosa sedikit apapun? Jamaah rahimakumullah. Jawabannya tidak sanggup. Tetapi bukan mustahil. Jawabannya tidak sanggup. Tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Artinya adalah tidak sanggup karena pasti seorang manusia itu melakukan dosa. Meskipun dosa itu kecil. Tidak mustahil dan bahkan mungkin tidak mencampuri haji kita dengan dosa. Karena jamaah rahimakumullah, pintu taubat Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka. Rasulullah dalam hadis yang sahih bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia itu pasti banyak berbuat dosa. Tetapi orang yang berbuat dosa yang masuk dalam kategori terbaik adalah orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jamaah rahimakumullah. Betapa Islam itu ingin mengangkat derajat manusia, bahkan mengangkat derajat para pendosa. Islam tidak ingin para pendosa terjerumus dalam jurang kegelapan dosanya. Allah sayang kepada manusia, Allah sayang kepada kita, sehingga para pendosa sekalipun diberi peluang untuk menaikkan derajatnya, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah rahimakumullah, ciri haji yang mabrur diantaranya adalah ketika dia melakukan satu dosa, maka dia akan segera menyesalinya dan kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dosa itu lahir dan batin. Dosa itu fisik dan juga hati. Nah, mudah-mudahan dengan banyak bertaubat kepada Allah, kemudian hijrah di jalan Allah dan istiqamah dalam hijrah sampai akhir hayat, mudah-mudahan kita bisa meraih makna haji mabrur yang pertama ini. Lalu kemudian makna haji mabrur yang kedua adalah al-maqbul. Al-maqbul artinya diterima. Sehingga tidak salah kalau orang menyebut semoga mendapatkan haji yang mabrur. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kemudian tidak salah juga orang mengatakan semoga meraih haji yang makbul. Begitu juga dengan umroh. Hanya saja kalau umroh secara gramatikal bahasa, maka disebutnya umroh mabrurah. Karena ada tak marbutoh di akhir kata umroh. Sehingga kalau haji tidak ada tak marbutoh, haji mabrur. Tapi kalau umroh mabrurah. Atau boleh juga disebut dengan umroh makbulah. Tidak masalah. Karena antara mabrur dan makbul itu sebetulnya adalah makna yang sama. Makbul artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah rahimakumullah mengingatkan kita. Seorang yang beriman kepada Allah, dan kalau kita melihat apa yang dicontohkan para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, contoh-contoh tauladan kita dalam kesalehan beribadah, mereka selalu khawatir ibadah yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jamaah rahimakumullah, ketika mereka ada kekhawatiran, mereka berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tidak pernah asal melakukannya. Nah, ini yang perlu kita contoh jamaah rahimakumullah dari generasi-generasi keemasan umat Islam dalam sejarahnya. Al-maqbul, haji yang diterima. Jadi sholat, kalau rukun dan syaratnya sudah penuh, sudah cukup, pasti sah. Tapi apakah diterima? Nah, ini pertanyaannya. Kita bersedekah, kemudian diberikan kepada orang. Berarti sedekahnya sudah sah. Akadnya sudah jelas sedekah. Tapi masalahnya apakah sedekah kita diterima oleh Allah?
Kita puasa Ramadan sudah sesuai dengan aturan. Tapi apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak kemungkinan ibadah kita itu sah tetapi cacat di sana sini. Karena lisan kita, karena mata kita, karena hati kita, karena tindakan kita. Nah, karena itu jamaah rahimakumullah. Makna yang pertama dan yang kedua ini saling melengkapi. Terus bertaubat agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Terus menggali ilmu agar ibadah-ibadah kita didasari ilmu, baik lahir maupun batin, sehingga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, makna haji ini adalah al-hajjul mabrur, al-hajjul ladzi tazharu thamaratuhu ala sahibihi bi an yakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qablah. Haji yang mabrur adalah haji yang nampak hasilnya, yang nampak buahnya kepada orang yang melakukannya dalam bentuk keadaannya jauh lebih baik daripada sebelum haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, makna haji mabrur yang ketiga ini justru mengaitkannya dengan kondisi pasca pelaksanaan manasik haji. Yaitu haji yang muncul hasilnya setelah dia melakukan ibadah haji, di mana ada perubahan, keadaannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang dimaksud dengan keadaan jamaah rahimakumullah tentunya adalah ketakwaannya, kesolehahnya, kemudian semangatnya untuk beribadah. Ketakwaan, kesolehan, dan semangat untuk beribadah. Ini kemudian merubah penampilannya. Kemudian merubah akhlaknya kepada dirinya, kepada Allah, kepada keluarga, dan kepada orang lain. Jamaah rahimakumullah, setiap jamaah haji atau umroh yang berangkat haji dan umroh, biasanya koper yang dibawa pada waktu berangkat itu langsing. Tapi kemudian setelah pulang, maka koper jamaah itu kemudian bertambah. Bahasa saya seperti 9 bulan. Nah, jamaah rahimakumullah, penuh dengan oleh-oleh. Penuh dengan hadiah untuk orang-orang tercinta. Namun makna haji mabrur yang ketiga ini mengingatkan kepada kita bahwa oleh-oleh yang kita bawa betul berharga sekali. Membahagiakan keluarga kita dan besar pahalanya. Tetapi jamaah rahimakumullah, yang jauh lebih baik daripada itu adalah oleh-oleh yang dibawa di dalam diri ayah yang baru pulang dari haji, suami yang baru pulang dari haji, istri yang baru pulang dari haji, ibu yang baru pulang dari haji, dan anak-anak yang baru pulang dari haji. Oleh-oleh terbaiknya adalah mereka jauh lebih sabar. Mereka jauh lebih taat. Mereka jauh lebih saleh. Akhlaknya jauh lebih baik. Penampilannya menjadi betul-betul penampilan yang islami. Nah, inilah jamaah rahimakumullah ciri-ciri haji yang mabrur. Alhamdulillah kita sudah membahas 3 arti haji yang mabrur, dan semoga jamaah rahimakumullah kita mendapatkan tuntunan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji. Perjuangan kita belum selesai. Jaga kemabruran haji kita. Dan jamaah rahimakumullah, agar kita mendapatkan energi untuk istiqamah, maka caranya adalah bergabung dengan orang-orang soleh, dekat dengan sahabat-sahabat surga. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita hidayah dan taufik untuk jamaah rahimakumullah bergabung di Majelis Ta'lim Madinah Quran. Jamaah rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pada bagian berikutnya, taklim edisi khusus ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan.
wala dainan illa qadaitah, yang berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.